Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai mukallaf. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka ia kafir, keluar dari lingkaran Islam. Namun bagaimanakah dengan orang yang rajin puasa tapi tidak sholat? Apakah ibadah puasa yang dilakukannya diterima? Secara hukum, sholat 5 waktu adalah ibadah yang hukumnya wajib. Konsekuensi hukum bagi orang yang meninggalkan sholat, amalannya tidak ada yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, baik berupa haji, puasa, zakat, atau amalan apapun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dahaga saja. Betapa banyak pula yang melakukan sholat malam hanya jadi begadang di malam hari saja. Hadis riwayat Ahmad. Sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sholat ialah amalan pertama yang dilihat atau dihisab Allah di hari akhir kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan antara hamba atau mukmin dan kafir ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya meninggalkan sholat dapat menjadi perantara seorang untuk menjadi kafir. Dua hadis tadi menunjukkan betapa pentingnya mengerjakan sholat. Terlebih terdapat kesempatan ulama atau ijma bahwa sholat termasuk kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun yang sudah memenuhi persyaratan meski mengerjakannya dalam keadaan apapun dan sesulit apapun. Selain puasa, terdapat kewajiban pokok lain yang hukumnya setara sholat, seperti haji dan zakat. Kemudian, bagaimana hukum mengerjakan puasa tetapi tidak mengerjakan sholat? Apakah puasanya masih dihukum misah? Mengingat sholat sebagai amalan utama dan pokok. Untuk menjawab pertanyaan hal ini, kita mesti merinci terlebih dahulu atau paling tidak bertanya kepada orang yang tidak sholat tersebut. Kira-kira apa alasan meninggalkan sholat? Apakah karena mengingkari kewajiban atau lantaran malas? Sebab keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Hasan bin Ahmad Al-Kaf dalam Taqriratus Sadidah fi Masail
Mufidah menjelaskan, ada dua kondisi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Dan yang kedua, meninggalkan sholat karena malas. Orang yang masuk kategori pertama maka ia dihukumi murtad. Sementara orang yang meninggalkan karena malas hingga waktunya habis maka ia dikatakan muslim. Berdasarkan pendapat ini, orang yang tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajiban puasa batal secara otomatis, sebab dia sudah dianggap murtad dan keluar dari Islam, termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Sementara puasa orang yang tidak mengerjakan sholat karena malas atau sibuk, statusnya masih muslim dan puasanya tidak batal secara esensial. Kendati puasanya tidak batal secara esensial atau secara hukum fikih tidak dianggap batal dan tidak wajib qada, namun puasanya tidak bernilai apa-apa dan pahalanya berkurang. Dalam Takriratus Sadidah menyebutkan pembatasan puasa itu bagi menjadi dua kategori. Pertama, pembatalan yang merusak pahala puasa namun tidak membatalkan puasa itu sendiri. Kategori ini dinamakan muhbitat atau merusak pahala puasa dan tidak wajib qada. Kedua, sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan merusak pahalanya. Bila melaksanakan ini tanpa uzur maka wajib mengqada puasa di hari lainnya. Kategori ini dinamakan muftirat atau membatalkan puasa. Meninggalkan sholat itu dapat dikategorikan sebagai muhbitat al-shaum. Dia tidak termasuk keabsahan puasa, tetapi dia merusak pahala puasa, sehingga ibadah puasa yang mereka kerjakan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, dia diharuskan untuk tetap berpuasa sebagaimana mestinya dan mengqada sholat yang ditinggalkannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah pembahasan tentang orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan ibadah sholat. Semoga kita senantiasa tetap istiqomah menjaga ibadah puasa dan kita istiqomah mengerjakan ibadah sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.